Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku ISPS untuk SD atau MI kelas 4, muatan pelajaran matematika. Dan kali ini kita sudah sampai di bab 2, tepatnya akan kita bahas latihan ulangan bab 2 paket 2 ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 4. Oke adik-adik sekalian, langsung saja kita ke halaman 51 ya. Halaman 51 untuk latihan ulangan bab 2 paket 1 ini tentang pengetahuan menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah ya. Kita mulai dari bagian A ya. Di sini ada nomor 1, 19.930 dibagi dengan 4. Nah, hasilnya berapa? Ya, ini jawabannya D. 4.982, sisanya 2. Apakah betul? Kita cek ya. Di sini udah saya kerjakan adik-adik sekalian ya. Jadi 19.930 dibagi 4. Caranya dengan susun ke bawah ya. Jadi 1 dibagi 4 tidak bisa, berarti 19 bagi 4 dapatnya 4 kali 4 16 ya. Kita tuliskan di sini. Kemudian kita kurangkan 9 dikurangi 6 hasilnya adalah 3. Ini habis ya. 3 dibagi 4 tidak bisa, berarti kita turunkan 9 ya. Jadinya 39 dibagi 4 hasilnya adalah 9 ya. 9 kali 4 36. Kita kurangi lagi, 9 dikurangi 6 dapatnya 3. 3 di sini kita turunkan, jadinya 33. 33 dibagi 4 hasilnya adalah 8. 8 kali 4 32. Ini kita kurangkan lagi, 3 kurangi 2 1 ya. 1 bagi 4 tidak bisa, nolnya kita turunkan jadinya 10. 10 bagi 4 dapatnya 2. 2 kali 4 8. Nah, kita kurangkan, 0 kurangi 8 tidak bisa, 10 kurang 8 sisanya adalah 2. Nah, ini udah habis. Nah, jadi 19.930 dibagi 4 itu hasilnya adalah 4.982, sisanya 2, atau di sini ya 19.930 bagi 4 hasilnya adalah 4.982, sisanya 2. Oke, jadi untuk nomor 1 tadi jawabannya betul ya, yang D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Hasil dari 5.328 dibagi 48 dikurangi 5 kali 3 adalah, nah ini caranya adik-adik sekalian. Jadi ini kita bagi dulu ya, karena tingkatan bagi, kurang, dan kali itu lebih tinggi bagi, kemudian kali ya. Jadi bagi kali-kali sama kali itu tingkatannya sama ya, baru pengurangan ataupun penjumlahan. Jadi ini kita bagi dulu. Setelah itu hasilnya nanti ini yang kita kerjakan adalah yang perkalian. Oke, kita lihat di sini untuk nomor 2 ya. Jadi 5.328 dibagi 48 dikurangi 5 kali 3 sama dengan, oke adik-adik sekalian ya. Jadi ini tadi kita bagi terlebih dahulu ya. 5.328 dibagi 48 hasilnya adalah 111 ya. Caranya sama ya, pakai susun ke bawah atau progapit. Kemudian kita kurangi 5 kali 3. Nah, ini yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian, karena tingkatannya lebih perkalian dibandingkan pengurangan. Oke. 5 kali 3 hasilnya adalah 15. Jadi 111 dikurangi 15 hasilnya adalah 96 ya. Jadi nomor 2 jawabannya 96, yang D ya. Lanjut ke nomor 3. Bilangan berikut yang hasilnya 120 jika dibulatkan ke puluhan terdekat adalah, nah ini kita lihat. Dibulatkan ke puluhan terdekat. Untuk yang A ya, ini satuannya 4. Nah, kalau kita bulatkan ke puluhan terdekat berarti 4 itu di bawah 5. Kalau di bawah 5 pembulatannya menjadi 110. Nah, bukan. Kemudian yang B ya, 116. 116 berarti satuannya 6. 6 itu berarti ikutnya 5 ke atas. Kalau 5 ke atas maka pembulatannya naik. Ini jadinya 120 ya. Jawaban berarti yang B betul. Coba kita lihat yang C. Kalau yang C di sini ada 125, satuannya 5. Kalau satuannya 5 berarti ini pembulatannya ke atas. Pembulatan ke atas berarti puluhannya kita tambah 1 jadinya 130.
Kemudian yang D juga sama 130 ya, aturannya sama. Jadi untuk yang nomor 3 jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu 116. Kalau dibulatkan ke puluhan terdekat jadinya 120. Lanjut ke soal nomor 4, hasil pembulatan 787 ke ratusan terdekat. Nah, kalau dibulatkan ke ratusan berarti kita lihat puluhannya. Puluhannya angka 8. 8 itu berarti ikutnya 5 ke atas. 5 ke atas berarti pembulatannya naik ya. Jadi ini kita tambah 1 jadinya 800. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Lanjut ke nomor 5, operasi hitung berikut yang hasil taksiran terbaiknya kepulauan terdekat 1300 adalah, nah ini jawabannya yang A ya, 11 kali 127. Oke ya, di sini udah coba saya kerjakan ya. Jadi untuk yang nomor 5, 11 kalikan 127. Nah, kalau kita bulatkan ya ke puluhan terdekat, 11 berarti jadinya 10 ya, karena satuannya adalah 1. 1 itu berarti 5 ke bawah, maka pembulatannya adalah turun atau ke bawah jadinya 10. Kemudian 127. Nah, pembulatan ke puluhan terdekat satuannya 7. 7 berarti 5 ke atas, maka pembulatannya ini kita tambah 1 ya. Jadinya 130. 10 kali 130 hasilnya adalah 1300. Jadi nomor 5 jawabannya adalah 1300. Itu berarti jawabannya adalah 11 kali 127. Lanjut ke nomor 6. 117 kali 32 ditambah 44 dibagi 18. Hasil taksiran operasi hitung di atas ke puluhan terdekat ya. Pembulatannya ke puluhan terdekat untuk yang nomor 6 ya. Jadi 117 dikali 32 tambah 44 dibagi 18. Oke ya, jadi hasil operasi hitungnya ini dibulatkan ke puluhan terdekat. Jadi 117 kali 32 tambah 44 dibagi 18. Ini kita bulatkan dulu ke puluhan terdekat ya. Ini 117, satuannya 7, maka pembulatannya jadi 120 ya. Karena ini 5 ke atas, kita tambah 1 jadi 120. Kemudian 32, satuannya 2 berarti pembulatannya ke bawah jadi 30 ya. Karena di bawah 5. Kemudian ini 44, ini jadinya 40 ya. Pembulatannya ke bawah juga. Kemudian 18. Karena satuannya 8 berarti kita bulatkan ke atas jadinya 20. Oke, jadi 120 kali 30 ditambah 40 dibagi 20. Kita kerjakan yang perkalian dulu. 120 kali 30 hasilnya adalah 3600 tambah 40 bagi 20. Selanjutnya yang kita kerjakan pembagian ya. Berarti 40 bagi 20, nolnya kita coret, 4 bagi 2 dapatnya 2. Jadi 3600 ditambah 2 hasilnya adalah 3602. Itu untuk yang nomor 6 ya. Jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 7. Hasil dari 42 tambah 3 dikuadratkan dikurangi 11 kuadrat ditambah 9 kuadrat adalah, oke, untuk pengerjaan seperti ini kita kerjakan yang di dalam kurung dulu ya. Kita tambahkan, habis itu baru kita kuadratkan. Nah, kemudian setelah itu kita kuadratkan semua baru kita hitung. Oke, untuk yang nomor 7 ya, jadi 42 ditambah 3 kuadrat dikurangi 11 kuadrat tambah 9 kuadrat. 42 tambah 3 hasilnya 45, berarti 45 kuadrat dikurangi 11 kuadrat tambah 9 kuadrat. 42 kuadrat hasilnya adalah 2025, dikurangi 11 kuadrat itu 121, ditambah 9 kuadrat 81. Oke, kita kurangkan, ini hasilnya 1904 ditambah 81. Hasilnya adalah 1985. Itu untuk soal nomor 7 ya, jawabannya 1985, jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 8. Pada hari Minggu, sebuah tempat wisata dikunjungi oleh 779 anak-anak dan 1235 orang dewasa. Kira-kira jumlah pengunjung tempat wisata tersebut adalah, nah karena perkiraan berarti kita bulatkan ya, kita bulatkan terlebih dahulu supaya lebih mudah dalam perhitungan. Oke, untuk yang nomor 8 ya. Jadi 779 ditambah 1235. Berarti kira-kira ini kita bulatkan ke ratusan terdekat. Ratusan terdekat ini puluhannya adalah 7, maka pembulatannya ke atas jadi 800 ditambah 1235, berarti ke ratusan terdekat ini
puluhannya 3 ya. Kalau 3 berarti pembulatannya ke bawah jadi 1200. Jadi 800 ditambah 1200 hasilnya adalah 3000. Jadi jawabannya untuk nomor 8 jumlah pengunjungnya adalah 3000 orang. Itu untuk yang nomor 8 ya, jawabannya D. Lanjut ke nomor 9. Iwan ingin membeli sebuah sepatu olahraga seharga Rp175.000. Tabungan yang sudah terkumpul sebesar Rp120.000. Ia berniat menabung sebesar Rp5.000 per hari. Jika harga sepatu tidak berubah, lama waktu yang dibutuhkan Iwan hingga uangnya cukup adalah, nah ini caranya berarti kita hitung dulu ya, uang yang harus dikumpulkan Iwan. Jadi karena harga sepatunya Rp175.000 sedangkan uangnya itu baru Rp120.000, maka kekurangan atau uang yang harus dikumpulkan Iwan itu sebanyak berapa rupiah ya. Oke, untuk yang nomor 9 ya. Jadi harga sepatunya tadi Rp175.000, kemudian tabungan yang terkumpul Rp120.000 dan menabung lagi setiap harinya Rp5.000, maka waktu yang dibutuhkan hingga uangnya cukup berarti, nah kita hitung dulu uang yang masih kurang, berarti Rp175.000 dikurangi dengan uang yang sudah terkumpul Rp120.000, berarti masih kurang Rp55.000 ya untuk membeli sepatu tersebut. Nah setelah itu, nah untuk menghitung waktu yang dibutuhkan berarti jumlah uang yang kurang tadi dibagi dengan jumlah uang yang ditabung setiap harinya, berarti 55.000 dibagi 5.000, ini nolnya kita coret, ini bagi 5 dapat 1, 55 bagi 5 dapatnya 11, jadi jawabannya adalah 11. Hingga berarti waktu yang dibutuhkan supaya uangnya cukup untuk membeli sepatu tersebut adalah 11 hari ya, jadi butuh waktu 11 hari hingga uangnya cukup untuk membeli sepatu. Itu ya jawabannya untuk nomor 9 adalah 11 hari. Nomor 10, akar 225 dikurangi akar 36 dibagi 4 sama dengan, lah ini kita hitung dulu yang akar 36 dibagi 4 ya. 36 dibagi 4 itu berapa? Oke, untuk nomor 10 di sini sudah saya tuliskan. Jadi akar 225 dikurangi akar 36 dibagi 4. Nah, sama dengan akar 225, ini 36 dibagi 4 dapatnya 9 ya. Jadi akar 225 dikurangi akar 9. Nah, akar 225 itu adalah 15. Caranya mungkin kalau adik-adik masih lupa bisa dilihat ya di materi matematika ya. Jadi ini dipisahkan dulu dua angka dari belakang ya. Nah, itu caranya ada. Nanti bisa dilihat di cut di atas ya. Ini ada. Kemudian setelah kita hitung akar 225 15, akar 9 itu 3, berarti 15 dikurangi 3 hasilnya adalah 12. Jadi nomor 10 jawabannya adalah 12. Oke, kita lanjutkan sekalian yang bagian B adik-adik sekalian ya. Di halaman 51 juga ada 5 soal ya. Nanti untuk yang C baru kita bahas di video berikutnya. Jadi untuk nomor 1, 3000 dikurangi 250 dikali 6 tambah 75. Oke ya. Jadi kita hitung dulu yang di dalam kurung ya. Jadi 3000 dikurangi 250 hasilnya adalah 2750 kali 6 tambah 75. Ini kita kalikan dulu, hasilnya adalah 16.500, kita tambah 75, hasilnya adalah 16.575. Itu untuk yang nomor 1 ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2, hasil pembulatan bilangan 1209 ke ratusan terdekat. Kalau ratusan yang kita lihat adalah puluhannya ya, puluhannya di sini adalah 0. Nah, kalau 0 itu berarti ikutnya 5 ke bawah. Kalau 5 ke bawah atau di bawah 5 ya, maaf. Di bawah 5 itu pembulatannya ke bawah. Jadi ini tetap hasilnya adalah 1200. Saya tuliskan di sini ya. 1200 karena puluhannya di sini adalah 0. 0 itu berarti di bawah 5 maka pembulatannya ke bawah. Selanjutnya nomor 4, hasil pembulatan ke ribuan terdekat dari 13.895. Kalau pembulatan ke ribuan berarti kita lihat ratusannya ya. Ratusannya di sini 8. Kalau 8 berarti 5 ke atas. 5 ke atas berarti kita bulatkan naik atau ke atas ya. Berarti ini kita tambah 1. Yang kita bulatkan jadi 14.000. Lanjut ke nomor 4. Hasil taksiran ke ratusan terdekat dari 145 kali 101 adalah, nah ini
keratusan ya. Kalau keratusan berarti yang kita lihat adalah puluhannya. Puluhannya di sini adalah 4 ya. Puluhannya 4 berarti 4 itu di bawah 5, maka pembulatannya juga ke bawah, jadinya 100. Kemudian 101 ya, sama ya. Puluhannya 0, jelas di bawah 5 ya. Berarti kita bulatkan ke bawah jadinya 100 ya. 100 kali 100 hasilnya adalah 10.000. Kita lanjut ke soal nomor 5 atau soal terakhir bagian B. Sebuah bilangan jika dipangkatkan 2 kemudian ditambah 15, hasilnya menjadi 640. Bilangan tersebut adalah, berapakah bilangan tersebut? Oke, untuk yang nomor 5 di sini udah saya tuliskan ya. Jadi bilangan apabila dipangkat 2 kemudian ditambahkan 15 hasilnya adalah 640. Nah, bilangannya itu berapa? Nah, bilangan tersebut adalah 25 ternyata jawabannya adik-adik ya. Coba kita cek ya. 25 pangkat 2 atau kuadrat ditambah 15. 25 kuadrat itu sama dengan 25 kali 25 ditambah 15. 25 kali 25 hasilnya adalah 625. Ditambah 15 hasilnya adalah 640. Jadi bilangan tersebut adalah 25. Jadi untuk yang nomor 5 bilangan tersebut adalah 25 jawabannya ya. Oke, untuk yang bagian A dan B sudah kita bahas ya, latihan ulangan bab 2 paket 2. Untuk bagian C nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat dan saya rasa cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.